pagi Pastor Somi ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Bisa bareng-bareng kita di sini. Jadi saya ucap syukur hari ini bisa bareng-bareng semuanya ya. Hari ini saya diberikan judul Passing on the Faith atau mewariskan iman kita pada anak-anak kita. I think ini merupakan tema yang timely sekali, tema yang memang kita semuanya memikirkan, apalagi di tengah pandemi ini ya, di tengah begitu banyak uncertainty. Selain kita menghargai kehidupan ini, ada life is long, puji Tuhan kalau umur kita long, tapi kita juga menyadari sekeliling kita 1 tahun ini, we also understand that life is short juga. Hidup juga tidak terlalu lama. Tapi di tengah semua kesempatan yang Tuhan berikan, di tengah-tengah kita pasti kita ingin berhasil, terutama untuk bisa mewariskan iman kita. Saya minta tolong Pastor Yusuf, saya bisa dijadikan co-host ya, supaya saya bisa share the screen. Saya berdoa semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kangen juga, pengen ketemu. Bisa langsung dibuka, Pastor. Pengen ketemu semuanya secara langsung. Pastor Yusuf gimana? Sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, Pastor. Oke, thank you. Jadi Passing on the Faith ini kan sepertinya berbicara tentang bukan hanya warisan, tapi legacy ya. Legacy itu kan kalau ada dalam bahasa Inggrisnya legend. Legend itu, atau dalam bahasa Indonesia legenda, itu kan juga satu akar dengan kata legacy. Jadi intinya adalah cerita apa yang mau kita turunkan ke anak cucu kita. So Passing on the Faith ini merupakan sesuatu yang sacred, sakral di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang begitu besar rela disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So itu merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan sangat mementingkan yang namanya passing on the faith. He's a big God, Tuhan yang begitu besar rela dipanggil dengan nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. So kalau kita melihat sepanjang Alkitab, Tuhan nggak pernah melakukan apapun tanpa memikirkan generation impact. Dia adalah Tuhan yang selalu memikirkan tentang bagaimana caranya supaya iman ini bisa diwariskan kepada generasi-generasi yang berikutnya, anak-anak kita. So, secara singkatnya Amerika selalu menguasai di bidang lari 400 meter, relay. Relay artinya 4 orang lari 100 meter each, masing-masing 100 meter, sehingga mencapai 400 meter. Sehingga di tengah-tengah itu semua, they have to pass the baton namanya. Ada tongkat kecil, have to pass, estafet. Sehingga nantinya sampai ke orang yang di depannya. Kedua kali ternyata mereka gagal dapat emas sepanjang sejarah, karena somehow ada orang yang drop the baton. Ada orang yang tidak bisa untuk mencapai tongkat yang di depannya. Dan kemudian after the baton itu gagal untuk disampaikan ke orang di depannya, otomatis salah-salahan satu sama lain. Ada yang bilang bahwa dia ngasihnya itu tangannya terlalu kuat megangnya, sehingga yang di belakangnya ini nggak bisa mengambil. Atau yang di depannya bilang bahwa yang di belakang nih terburu-buru ingin mengambil, sehingga the baton fell. Dan ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bahkan generation after generation. Sesuatu yang sacred, sesuatu yang sakral, sesuatu yang baik, sesuatu yang ilahi ini harus memang timely, sesuai dengan waktunya yang tepat. Bukan hanya dipersiapkan, tetapi bisa diberikan kepada generasi yang selanjutnya. So, saya mau mulai dengan Filipi 2. Di ayat 19 dikatakan, tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepada kamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu.
So urusan faith, urusan iman ini memang butuh kesepakatan, butuh sehati sepikir. Bukan hanya satu suara, but it's betul-betul satu pemikiran. Dipakai katanya dalam bahasa aslinya isopsukos. Isopsukos artinya parallel. Kita bisa imagine isopsukos itu as a railway atau railroad track, di mana ada sepasang rel kereta yang berjalan. Kalau nggak sejajar, maka kereta itu akan tumbang. Kereta itu akan jatuh. So, isopsukos itu artinya parallel, sejajar. Saya rasa ini juga sama ya, dengan passing the faith to the next generation. Ini harus sama definisinya, pemikirannya, tingkah lakunya tentang what is faith, dan apa yang bisa diteruskan kepada anak-anak. Karena kita menghadapi generasi yang berbeda, kita menghadapi pemikiran-pemikiran yang mungkin nggak sama dengan generasi yang lebih muda dari kita. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. So, we live in a world yang very selfish, sebetulnya. Kalau faith selalu mengajarkan Abrahamic faith, imannya Abraham mengajarkan bahwa kamu diberkati supaya kamu jadi berkat buat orang banyak. But today kita melihat, bahkan sekarang yang sedang diributkan itu, WHO contohnya meributkan, rich countries itu, mereka itu beli vaksin itu banyak sekali, terlalu banyak. Bahkan Kanada itu beli vaksin jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk dia, begitu. So, nantinya yang kena adalah negara-negara miskin dan sebagainya. That's one of the example. Satu contoh aja, but that we live in a very selfish world. Dan di tengah ini semuanya, kadang-kadang it contaminates the faith, mengkontaminasi iman kita dan juga anak-anak kita. So, apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita di zaman ini? Dan dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak yang menolong bapaknya. So, faith must be tested. Dan seringkali sebagai orang tua, kita mau melindungi anak-anak kita from any trials and tests. Tetapi sebetulnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita sebagai orang tua untuk let iman anak-anak kita itu be tested. Iman anak-anak kita itu diuji. Dan izinkan mereka juga melihat iman orang tuanya juga sedang diuji. Ketika our faith being tested, biar anak-anak kita juga melihatnya. Dan ketika kita berhasil keluar dari ujian itu, maka iman mereka sendiri, anak-anak itu akan terus bertumbuh. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. So, ujung-ujungnya ke depannya adalah sending, bukan. Ke depan-depannya adalah releasing our children. Kita nggak bisa protect them forever. Kita punya limited energy, kita punya limited time, kita punya limited resources. Akan ada masanya di mana anak-anak kita harus benar-benar spread their wings, kan, dan kemudian mereka bisa melanjutkan apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Jadi ujung-ujungnya adalah empowerment. Ujung-ujungnya adalah membiarkan mereka memilih jalan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Setelah kita give them enough pembelajaran yang cukup, kita memberikan kepada mereka itu bekal yang cukup ya, supaya mereka nanti bisa melakukan kehidupan dengan baik. So, kita ini diberikan sama Tuhan, ini ya sesuatu yang berharga yang saya sebut time. And dalam kita passing on the faith ke anak-anak kita, we have time. Sejak mereka baby, mereka kecil, mereka mulai sekolah, mereka dewasa, we have time. Some people have a lot of time untuk melakukan ini, some people punya short time untuk melakukan ini. Tetapi semua dari kita, we need to make time. Make time untuk bisa passing on the faith. Karena passing on the faith ini nggak bisa terjadi automatic. This is something that needs sesuatu niat, intentionality. To pass the faith, it takes intentionality. Because time flies. It's been what?
satu tahun lebih ya pandemi ini, and time flies ya. Saya merasa banget dengan ada di rumah, bekerja dari rumah, limited traveling dan sebagainya. Time flies. Sehingga seringkali kita mengisi waktu-waktu itu termasuk dengan kita pikir mendidik anak-anak kita itu on passing on the faith cukup dengan task. Ayo dong kamu ke gereja, ayo dong kamu baca Alkitab, ayo dong kamu worship, ayo dong kamu pelayanan, ayo dong kamu being closer to God, kamu obey, kamu nurut sama orang tua. Come on, you go to school, kamu get good grades, kamu ambil major yang kamu senang di college atau university. Come on dong, kamu kerja, come on, kamu ini. Sehingga kita pikir bahwa passing on the faith itu equal tasks. Kita kasih dia kerjaan yang banyak, kita kasih dia tugas yang banyak, that equals nantinya dia akan belajar. Ternyata nggak semudah itu ternyata. Karena buat orang tua mungkin yang menyediakan waktu sedikit, dan kemudian anaknya juga expectation-nya nggak jelas, lemah. Expectation-nya kecil, task-nya nggak banyak. And limited time yang bisa diberikan ke anak-anak. Maka anak-anak itu akan develop mereka untapped resources. Mereka tuh seperti orang-orang yang belum terbuka, belum tahu apa ya kekuatan mereka. Kemana mereka harus pergi. Seperti gold, emas itu yang belum jadi emas, masih di batu. Belum kelihatan potensialnya. Atau diamond yang belum di-cut. Begitu. Because not enough time and not enough task. Tugas yang relevan yang cukup untuk bisa develop, mereka punya skill, mereka punya talent, mereka punya karunia, bakat, dan sebagainya yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Atau ada juga orang tua yang memberikan anaknya waktu banyak sekali, spend waktu banyak dengan anaknya, tetapi nggak ngapa-ngapain, main-main saja. Begitu. Dipikir hanya dengan memberikan waktu tanpa specific things, tugas dan kewajiban, maka itu cukup. Sebetulnya enggak juga. Anak itu akan tumbuh unclear. Dia enggak jelas tugas-tugasnya dalam masyarakat apa. Dia enggak jelas ekspektasinya ikut Tuhan itu bagaimana. Dia enggak jelas. Memang sangat dekat dengan orang tua. Memang mungkin dengan keakraban dan keintimasi dalam keluarga memang cukup. Tetapi dia nggak bisa melakukan banyak perkara dalam kehidupannya dengan baik. Karena dia belum pernah tested. Tadi Filipi 2 mengatakan tentang sebab Timotius ini telah teruji. Jadi tetap ya, bukan hanya waktu yang banyak yang bisa kita berikan, tetapi juga kita ini harus memberikan segala pengalaman hidup yang juga berarti buat anak-anak kita. Tetapi juga orang tua ada yang task oriented. Memberikan kerjaan, pokoknya kamu harus selesai, tanpa memberikan intimasi waktu yang cukup. Maka hubungan orang tua anak menjadi unrelational. Pokoknya semua tugas kerjaan, pokoknya harus excellent, harus beres, harus bagus. Tetapi there's no time yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Maka mungkin dia bisa excel, mungkin dia bisa bagus dalam hal apapun yang dia kerjakan. Tetapi dalam keluarga itu menjadi unrelational. Padahal relationship ini penting sekali. Alkitab berkata di Mazmur bahwa mereka itu, anak-anakmu biarlah duduk semeja dengan engkau. Bahkan dalam masa tuanya. Duduk semeja dengan engkau. Dan ini nggak bisa terjadi tanpa relationship. Saya rasa setiap dari kita mau, bahkan kalau kita nanti sudah tua, anak-anak kita sudah berkeluarga, mereka rindu sama rumah. Mereka rindu sama the dining table di rumah, meja makan di rumah. Mereka rindu untuk ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, just to have fellowship dalam keluarga. Dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang bagus. Sehingga kalau ada balance antara time yang diberikan, waktu yang diberikan dari orang tua ke anak-anak, dan task, tanggung jawab yang diberikan, maka melahirkan sebuah pengertian, understanding. Anak-anak itu akan mengerti posisi mereka in the family.
Mereka akan mengerti posisi mereka, the position in society. Mereka akan mengerti the position di rumah Tuhan, in the house of God, dalam ministry, dalam pelayanan, in humanitarian effort, in segala macam tanggung jawab yang mungkin ada dalam kehidupan mereka. Sehingga yang penting di dalam passing on the baton, passing on the faith, itu bukannya time and task, tetapi ujung-ujungnya every family must produce this one thing yang namanya trust. Without trust, it's almost impossible to achieve yang namanya passing on the faith. Tanpa kepercayaan satu sama lain, susah sekali untuk mewariskan apapun. Nggak usah ngomong warisan iman. Warisan harta benda, uang saja, kalau tanpa trust, itu akan habis juga. Itu nggak akan bisa dikelola dengan baik. Tetapi ini merupakan satu hal yang harus kita pikirkan bersama malam ini. Apalagi di tengah situasi yang nggak mudah ini ya, di tengah pandemi ini. We need to build trust. Trust sama Tuhan, trust in God. Trust sama firman-Nya, His Word. And trust sama each other's relationship and intention. Bahwa orang tua saya mempunyai niat yang baik, intentionnya baik. Anak-anak juga mempunyai intention yang baik. Dan saya rasa ini penting. Sehingga ini semua bisa kita bawa ke level yang namanya care group and local church. Penting sekali dalam setiap local church, semua orang mempunyai this same concept. Bahwa even in the church ya, bahkan dalam gereja, without trust, tanpa kepercayaan gereja juga sulit untuk bertumbuh. Nggak hanya cuma bisa spend time bersama-sama, mengerjakan task, tugas bersama-sama, otomatis akan ada growth. Enggak. Harus ada trust di situ. Sama juga dengan passing on the faith. Karena itu saya senang banget sama this African proverbs yang mengatakan it takes a village to raise a child. Nggak bisa ternyata orang tua ini, kita nggak smart enough, kita nggak cukup pintar untuk bisa mendidik anak-anak kita. It takes a community. Ternyata butuh lebih dari 2 orang. Anak-anak kita pun butuh case study dari anak-anak lain. Makanya in this pandemic banyak dari mereka yang terampok ya, robbed from their time of benar-benar ngelihat teman-teman mereka satu kelas itu behaviornya seperti apa. It's very important untuk anak-anak bisa melihat behavior satu sama lain. Di situ mereka belajar. Yang mana yang mereka mau pilih, yang mana mereka mau tiru, yang mana mereka nggak boleh lakukan ke depannya. So, di sini saya bisa ganti. It takes a care group to raise a child. It takes a church to raise a child. It takes a community to raise a child. So, orang tua di sini memang bukan hanya kita saja yang harus kuat ya, bagaimana mendidik anak ya. The church juga harus jadi tempat yang kuat dan aman sih, untuk bisa mendidik dan membesarkan anak-anak kita. And then, setelah itu, akan ada trust dari jemaat. And then apa yang akan terjadi? More people, lebih banyak orang akan bergabung sama gereja. Kenapa? Karena gereja benar-benar jadi sanctuary, tempat yang aman untuk raise a family, untuk bisa mendidik orang tua, untuk bisa passing the faith kepada generasi yang berikutnya. But now, before kita ngomong tentang passing the faith, kita sebagai orang tua harus menyadari keadaan kita sekarang. Terutama in this pandemic ya. As a church, as a community, sebagai leaders, kita harus mengakui satu hal, bahwa parents are impacted. Jadi before we talk about parenting ya, kita harus self-assessment, menilai diri kita sendiri dulu sekarang. As parents, as individual, as God's children. Papa mamanya ini harus benar-benar sekarang jujur dengan diri sendiri. Am I being impacted selama pandemi ini? Hampir setiap hari dengar kabar buruk. Terus beberapa negara mengalami lockdown atau bahkan total lockdown. Ini apa efeknya? Of course, yang kena banyak itu ya psychologically. Sebagai parents, kita sendiri juga harus mengakui bahwa how deep ya psychologically COVID ini impact me personally.
yang of course juga bakal impact my way of thinking. Ya kan pasti impact nantinya cara saya berbicara dan cara saya menjadi parents. Ini ada beberapa studi yang dilakukan ya. Saya membaca beberapa jurnal selama pandemi ini. Saya baca 2 jurnal, satu dari University of Arizona di United States di Amerika dan satunya dari University di Filipina, National University. Dan ternyata baik orang Asia maupun orang Amerika, dan saya rasa mungkin datanya bisa mewakili seluruh dunia, bahwa mental issue, health symptoms ini meningkat 80%. Anxiety and depression go hand in hand ya. Anxiety itu kecemasan ya, deep worry ya. Satu kecemasan yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat besar, yang menjurus kepada depression. Depression itu kan sebuah tekanan yang melebihi batas normal. Anxiety itu adalah rasa takut yang bisa karena valid reasons, yang bisa ditambah-tambahkan oleh dirinya sendiri. Of course, kita mendengar begitu banyak berita tentang sakit dan kemudian kematian. Kita melihat tahun lalu itu ya, di rumah sakit di New York City, di depan rumah sakit ada banyak container freezers untuk menampung begitu banyak orang yang meninggal ya, nggak sempat dikubur, ditaruh di freezers dulu. Tahun lalu kita melihat iring-iringan kendaraan di Italy kan menuju krematorium. It's depressing. Manusia normal lihat kayak gitu nggak ada yang gembira, nggak ada yang senang. Semuanya itu dari kita melihat itu dan kemudian takut. We worry. Untuk mau ketemu orang aja worry. Is that guy safe? Apakah dia sudah menjalankan protokol dan sebagainya begitu. So kita sendiri harus mau assess ya. Dan harus mengakui bahwa psychologically kita under some pressure. Dan itu sendiri harus kita make peace with ourselves. Sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Apalagi yang terkena, of course financially. Di seluruh dunia ya layoff. Begitu banyak perusahaan, bahkan pabrik-pabrik, mau di Asia, mau di Europe, mau di US, ada yang mereka bukan hanya salary cut, tapi ada juga yang terima salary ini 2 bulan sekali. Ada beberapa perusahaan yang gajiannya 3 bulan sekali. Ada yang benefitnya di-cut. Ada yang karena work from home, susah untuk di QC, quality control-nya susah, maka ada beberapa pemotongan jam dan sebagainya. Financially impacted. Semua gereja FGF seluruh dunia ini impacted financially. Semuanya. Ada beberapa yang betul-betul ada ratusan gereja di Indonesia yang close down. Gereja-gereja yang banyak gereja yang traditional ya, yang belum ngerti online, giving secara online. Some of them sadly permanently closed down karena banyak dari the pastors-nya sudah permanently pindah bidang kerja karena nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam gereja pasti kita kenal banyak orang yang financially impacted. Jadi ini pun akan mempengaruhi apa? Tension in marriage. Karena finance ini sangat-sangat hubungan dengan nantinya namanya relational dan communication. Karena finance ini betul-betul nantinya mempengaruhi lifestyle, mempengaruhi expectation, mempengaruhi kemampuan untuk membeli. Tadinya ada lifestyle-nya sekian, kemampuan untuk membeli barangnya sekian, quality of life-nya sekian, tiba-tiba harus downgrade. Ini frustrating luar biasa. Sehingga communication dan sebagainya bisa impacted suami istri. Jadi sebelum kita ngomong tentang passing on the faith, we need to really pikirin dulu apa yang kita ngomongin dari anak. Kalau secara mentally, psychologically, financially, relationally, the parents saja impacted. Maka mungkin nggak cukup energi untuk bisa fokus
sama mendidik anak begitu. So before we continue, betul-betul I believe every husband and wife harus bisa analyze ini. How deep ya saya impacted psychologically, financially, relationally, dan juga mungkin physiologically. Mungkin ada yang memang health-nya benar-benar terkena dan sebagainya. Ini jadinya kita harus mampu mengakses ini. Ketika kita tahu keadaan kita, maka kita bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk keluar dari the loop. Jadi kan kita ingat ya, pertama pandemi tahun lalu itu kan the impact-nya sangat tinggi sekali. Psychological traumanya tuh tinggi sekali. Tadi yang saya bilang itu, banyak mobil jenazah di Italy itu jalan beratus-ratus, dan kemudian di New York, di India, di mana-mana lah. So the impact-nya itu, the first wave itu tinggi. Itu menghasilkan psychological trauma, sadar nggak sadar. Kita, anak-anak kita, itu menghasilkan itu. Bayangin, anak-anak sementara nggak boleh ketemu sama mereka punya grandparents. Berapa lama? 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, nggak ketemu loh. Itu menghasilkan trauma tersendiri, dan anak-anak itu punya trauma. Kamu nggak boleh ketemu kakek nenek, grandpa, grandma. Kenapa? Because maybe you're a carrier, you know? It's psychologically, menurut saya traumatic loh. Wow, sebagai anak kecil yang nggak tahu apa-apa, I can be a carrier and a cause of death untuk orang yang lebih tua. Can you imagine anak mereka mencoba untuk mengerti hal itu ya. And then kita tahu lockdown banyak yang dibuka di banyak negara, dan kemudian lockdown ada lagi. Phase demi phase terjadi. Sampai akhirnya vaksin sudah mulai ada turun, dan kemudian setelah itu ada naik lagi. Berita tiap hari kan gitu kan, yang mana lockdown, yang mana buka, yang mana lockdown, lockdown seri 3, lockdown seri 4, lockdown seri 5. Tapi lama-lama orang psychologically mulai terbiasa. Oh, this is new normal nih. Kayak begini nih, up and down, up and down, up and down, lockdown, buka, lockdown, buka. Tetapi ternyata ada orang-orang yang nggak bisa keluar dari that psychological trauma of phase 2. So the fear is still there. Kalau di Indonesia sebutnya parno gitu. Parnonya tuh nggak hilang-hilang gitu. Bahkan worse than the beginning begitu. Benar-benar jadi anti-social, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang sama sekali, dan sangat saya tahu kita semuanya harus jaga, but we need to know kita punya psychological state lagi apa sekarang sebelum kita ngomong tentang yang namanya passing on the faith. So it is very important. Bukan cuma orang tua saja ya. COVID is changing the children too. Anak-anak kita. Limited social interactions. Dan kemudian lower educational achievement. Jadi mungkin mereka lagi belajar. Mungkin mereka lagi masih kecil, sekolah. Mungkin primary school, middle school. Atau ada yang college. Atau ada yang mereka lagi sedang kejar karir. Mereka sedang membangun karir, lagi belajar tentang mereka punya industri, kerjaan, tetapi nggak bisa kemudian sebebas dulu. Sehingga ini mempengaruhi banyak nantinya setelah ini semuanya bisa lewat, ini mempengaruhi mereka punya self-esteem. Nantinya mempengaruhi mereka punya social skill ke depannya. Ini pun harus kita sadari. Ada namanya lost schooling and lost learning. Jadi contoh, ada anak-anak yang sudah setahun ini, mereka sudah masuk college, tapi sebetulnya belum pernah enter the building. Ada. Mereka tahun lalu masuk college, usianya sudah bisa masuk uni, sudah bisa kuliah, but physically belum pernah masuk into the building. Apa yang terjadi? So, in this past year, mereka mungkin statusnya mahasiswa, but their friends itu masih their high school friends. Masih teman SMA mereka dulu. Jadi ngomongannya masih kayak anak high school,
tingkah lakunya masih kayak anak high school, tingkah lakunya masih kayak anak-anak yang belum pernah mengalami yang namanya bangku kuliah, college, or uni. Kemudian terjadi juga yang namanya lost learning. Contoh, kalau education yang sangat standar itu kan 12 years of education. High school graduate lah. Itu the basic thing yang manusia modern ini harus alami. High school graduate, 12 years of education. Di mana-mana begitulah. Nah, Singapura salah satu paling baik di dunia. Lulusan dari Singapura, 12 years itu, on the grade 12 itu equals to 12.2 anywhere in the world. So science-wise, gitu, matematik dan sebagainya, social study, mereka above average in the world. Nah, Indonesia was 8. Jadi anak, kalau di negara maju anak kelas 12, di Indonesia itu the level of education-nya itu kayak anak di negara modern itu kelas 8. That's slow. Karena negara berkembang, developing countries gitu. Tentu saja kalau kota Jakarta, Surabaya ya banyak sekolah bagus, tapi we're talking about the whole Indonesia. Itu 12 grade itu equals to 8 grade di negara modern, negara maju. Nah, dengan pandemik ini kemarin diukur tingkat dari 12 grade itu turun sampai 7.2. Which is degradasi lagi. But it's not only happening in the Indonesia, everywhere in the world. Because tes juga susah. Sekarang tes banyak yang online. You know, salah satu apps yang paling banyak di-download di dunia saat ini, itu saya lupa namanya, tapi itu apps untuk nyontek. Anak-anak itu, quiz atau study itu bisa lihat online jawabannya. Karena gurunya juga nggak ada di kelas, nggak ada di rumah. Sehingga anak-anak itu bisa ngelihat. So, turunnya tuh bisa sampai in the US loh ini loh. Turunnya sampai di angka bisa 80 percentile. Gitu ya. Dia punya nilai. Artinya apa? Kedepannya, it can be one of the lowest income level in generations in the next 10 years. So, kalau kita menyadari ini, wow, ternyata benar juga ya, we need to passing on the faith yang radical faith nih. Karena ternyata ke depannya ini, dengan seluruh negara di dunia cetak uang sekarang, the value of everything will be lower. So it takes extra effort, extra work untuk bisa to be successful seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. So what do they need? Of course they need skill, of course they need encouragement, but they need faith. Mereka ternyata butuh betul-betul can depend on something yang bukan hanya sekedar skill, atau cuma sekedar task, atau cuma sekedar knowledge, but literally, Bapak Ibu, anak-anak kita ke depannya to be able to survive, to be able to be fruitful, untuk bisa jadi excellent, they need God. Because mereka nggak bisa depend on many things ke depannya. Begitu ya. Terus juga apa yang mereka pun mengalami stres tersendiri. Pseudo ya. Pseudo artinya, oh anak saya fine kok. Dia nggak stres, dia nggak anxiety, dia nggak khawatir, dia nggak ada traumatik apapun kok di COVID ini. Tapi mungkin kita harus cek apakah mereka punya pseudo. Pseudo itu artinya bayangan. You cannot see it clearly. Is it a stress? Is it anxiety? Is it traumatic mental abuse selama ini ya? Pseudo artinya bayangan. Maybe we have. Sebagai orang tua mungkin kita juga punya. Sehingga ini yang harus kita sadari karena pseudo itu bayangan ya. Jadi so the manifestation can be years after this. So dengan menyadari all these facts, fakta-fakta ini, of course, definitely every family now we need God. We need faith. Kita tuh butuh the word of God untuk bukannya sustain us, but strengthen us and make us healthy. Physically, mentally, spiritually. Karena angkanya naik terus nih. Month after month ya.
dengan adanya vaksin dan sebagainya, it's increasing depression, anxiety, stress, loneliness, dan satu yang saya nggak taruh angkanya because it's sungguh mengerikan adalah suicide rate in Asia, in Japan, in China, in Europe, in America, in Asian nations juga. Dan satu lagi yang saya nggak taruh yang mengerikan juga adalah divorce rate. Skyrocketing like crazy, betul-betul. Crazy naiknya. Di Indonesia sebelumnya every 4 hours ada satu perceraian ya. But right now di Indonesia every 10 minutes ada satu perceraian. Crazy, crazy. In China, di Wuhan sendiri itu kota itu satu skyrocketing di mana-mana. Because why? Because ada depression, anxiety, stress, and loneliness. So it's gonna be bukan hanya one of the lowest income for next generation. It's gonna be one of the most destabilized community generation ever. Karena begitu banyak divorce rate dan kemudian ada begitu banyak domestic abuse ya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena COVID ini. So they need God, we need God, they need faith. Jadi betul-betul passing on the faith ya, menurut saya bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar oh it's a nice thing, itu hal yang baik untuk didengar. Oh okay, we pass the legacy, we pass the faith. I think it's mandatory and it's a must. Untuk gereja-gereja kita, pemimpin-pemimpin untuk mulai pikirkan dan mulai lakukan dan jadikan itu sebagai sebuah culture, program kerja, budaya kerja dalam setiap gereja kita. Tentang health ini ya, kesehatan dan lebih lagi spiritual and mental health. Dan tentu saja mereka kekurangan privacy and security. Mereka banyak dari mereka nggak bisa keluar dari rumah, sehingga mereka 24 jam ada dalam rumah, sehingga mereka nggak bisa melihat bagaimana perkembangan anak-anak lain, sehingga mereka itu ada namanya arrested development ya, suatu development, suatu pertumbuhan yang tertunda begitu. Sehingga bisa juga some sociologists berkata the next 10 years kita bakal dihadapkan dengan one of the most childish generations. Karena mereka nggak pernah keluar dari 4 tembok rumahnya udah lama sekali. Dan mereka nggak bisa compare pertumbuhan mereka dengan orang lain. Padahal anak-anak itu butuh healthy comparison dengan teman sekelas dia, dengan teman sekerja dia, dengan teman secollege dia, itu butuh. So, passing on the faith is real task, Bapak Ibu, ke depannya, because kita harus mempersiapkan generasi ke depan supaya mereka menyadari bahwa kalau tanpa Tuhan, begitu banyak hal yang mustahil di depannya. So, as parents, sebagai orang tua, sebagai gereja, what can we do? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk passing on the faith di masa pandemic atau post-pandemic ini yang mungkin masih lama sekali ya. Bill Gates bilang 2024, the Bloomberg, The Economist bilang 2027. I don't know sampai berapa lama. But what can we do? Passing on the faith in this type of season. Ada beberapa usulan, ada 10 usulan yang saya mau usulkan malam ini untuk bisa kita lakukan sebagai pribadi, suami istri, gereja. Yang pertama adalah your personal walk with God needs to be healthy. That's one of the key thing untuk bisa passing on the faith. Your children, anak-anak kita harus melihat that you are healthy. Spiritually, mentally. Karena kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. We cannot give legacy dari apa yang kita tidak ada. Begitu. So, salah satu legacy yang paling penting, faith legacy yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah kemampuan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. So, I think this is number one thing. Before kita pikirin banyak tentang passing on the faith,
kepada anak-anak kita, I believe your personal walk with God itu personal ya, secara pribadi needs to be healthy. Dan itu semua akan mengalir kepada healthy, psychologically healthy, dan kemudian kepada physically healthy. Dari spiritually healthy dulu. Yang berikutnya, this is number one priority. Berikutnya, second priority is maintaining a healthy marriage. Ini sih kunci, salah satu kunci yang paling penting, passing on the faith. Because the true case study itu kita ya. Case study-nya bukannya, the true case study adalah apa yang di depan mata mereka. COVID can be scary, tapi hal yang paling penting, yang paling mengerikan buat anak-anak adalah their parents punya marriage. Mereka can deal with anything lah dalam hidup ini, as long as they know orang tuanya ini solid. So, your first priority is your walk with God. Your second priority is maintaining a healthy marriage. That's why. Gereja atau pribadi ini kalau memang perlu pertolongan, if you need help, you need to cry for help sih. Harus cari pertolongan sih di musim ini sih. Some people need professional help. It's okay. Bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang memalukan ya. Seringkali kan kita dites ya, reaktif atau non-reaktif. Bandung ini kan udah ibadah kan. Udah ibadah on-site. So kayak tadi di gereja ya, semua orang dites antigen. Yang mau pelayanan singers, worship leaders, keyboardist, semuanya dites antigen. Dites apakah ada reaksi nggak positif negatifnya dari COVID. Dan kita kan semua sering banget dicek ya, ada yang kalau sebelum naik kapal terbang di PCR dulu dan sebagainya begitu. If we take care of our body, sangat sering ya checking ya. When was the last time you check your marriage check up? Di Bandung kemarin kita ngadain namanya marriage check up. 4 tahun yang lalu kita ngadain, it was so easy. Cuma 16 case. Cuma 16 hal dalam couples yang harus kita counsel lebih lagi. But kemarin kita mengadakan di tengah pandemi ini, we were surprised. 4 years ago, 16. 2 minggu yang lalu kita tes couples dalam gereja. 130 Bapak Ibu, 130. Dari yang tadinya nggak pernah ada raising up their voice di rumah, marah-marahan, teriak-teriak, ada teriak-teriak. Mulai ada pukul-pukul meja, lempar-lempar barang dan sebagainya. Yang it was far away from that 4 years ago dari keluarga-keluarga ini. So the stress is real. If you want to do a marriage check up, nanti all the pastoral saya bisa ajarin gimana caranya marriage check up. It's simple. Cuman isi Google Form dan kemudian semua angka-angka itu akan keluar sendiri kan. It's self-computed. Nantinya jadi bisa tahu strength-nya di mana atau ada weakness di mana, communication kah, finance kah, intimacy kah, language lah, apakah gitu. But we need to have healthy marriage before we pass on the faith to the next generation. Yang berikutnya ini di rumah ya, antara suami istri dan anak juga. Cut the blame game. Ya because COVID ini jadi papa pusing, mama pusing. Karena kerjaan lagi susah memang. Financially drop dan sebagainya begitu. In this season begitu banyak hal bisa kita salahkan. But di rumah itu kadang-kadang jadi tempat cari scapegoat, cari tempat apa yang bisa saya blame. Because a lot of things memang membosankan. It's boring, it's lonely, it's hard, it's challenging. But cut the blame game. Dan karena memang ketemu seringkali 24 jam sehari, kadang-kadang
Kalau udah kehilangan siapa yang bisa disalahkan, mulai salahkan satu sama lain kan. Suaminya, istrinya, anaknya nyalain orang tua, nyalain apapun, nyalain kalau nggak ada lagi yang disalahin, salahin anjingnya, salahin kucingnya, salahin ikannya, semua disalahin gitu. Because memang it's kind of hard. COVID is a big microscope kan. Karena kita kan dipaksa untuk ada dalam satu rumah 24 hours a day, it's a big microscope. Yang tadi nggak kelihatan, the flaw, the negativity, jadi kelihatan semuanya sekarang. Orang Indonesia itu punya istilah kan 4L kan. Kalau COVID ini 4L. Lu lagi, gitu kan. 24 hours, ketemunya dia lagi, begitu. So, cut the blame game. Stop blaming suami, istri, anak, keadaan. Sudah. Semakin cepat kita accept keadaan dan kemudian move forward dan libatkan Tuhan, lebih baik. Dibanding kita keep on blaming this, blaming that, gara-gara ini, gara-gara itu, nantinya gara-gara Tuhan lagi. Gitu. Kalau kita udah kehilangan siapapun yang bisa kita blame, begitu ya. Yang berikutnya, di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa betul-betul make faith itu sesuatu yang tangible, yang kelihatan, yang bisa kita pegang ya. Balance the news. Karena so many bad news, this past 1 year and a quarter ini, so many bad news. Buka TV, bad news, semuanya bad news. So harus balance with good news di rumah. Kenapa? Alkitab ngomong tentang faith, hope, and love. Jadi ada 3 hal nih yang penting ada. Faith is very important. Cuman faith, Alkitab itu menetapkan nggak bisa sendiri dia. Dia harus ada bersama faith, hope, and love. Jadi faith ini ternyata nggak self-sustain. Contoh, Alkitab bilang, faith comes by hearing by the word of God. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. So ternyata faith ini nggak self-sustaining. Dia butuh hope and love. Dia butuh pengharapan. Dapatnya dari mana? Dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya rasa kalau dengar hal yang jelek dari WhatsApp grup lah ini itu, saya rasa harus di-cut ya. Gereja nggak boleh jadi tempat untuk penyebaran berita-berita buruk dan makin buruk begitu. Saya udah bilang ke pastoral team Bandung, ke teman-teman kayak group leader, core team leader, nggak boleh. Dia kalau mau cari tahu ya silahkan baca newspaper if you want. Jangan dari community gereja selalu terimanya sesuatu yang bad news. Kalau berani sebarin bad news harus ada satu good news juga yang dibicarakan. Oh, ini berhasil, ini bagus, kesembuhan naik, kematian menurun dan sebagainya begitu. Sehingga ketika kita passing on the faith kepada anak-anak kita, mereka harus belajar to be hopeful. Tapi tanpa sadar, jangan sampai rumah kita, pembicaraan kita, WhatsApp group kita, membuat orang jadi hopeless. Nah, untuk bisa ada faith di anak-anak, dia need to have hope. Bahwa the future is bright, masa depan itu lebih bagus daripada masa lalu. That God is Alpha dan Omega. Dia bukan hanya di masa sekarang, but He's also Omega. Dia sudah ada di masa depan. He is in control. Dia pegang kendali. Dia memegang bahkan kunci masa depan kita. He's already there. Dia sudah ada di masa depan kita, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan dalam Wahyu ditulis dia adalah raja pemenang. At the end, God will always win. He is winning all the time. So we need to balance the news ya. Jangan sampai family ini jadi source of bad news. Jadi source of fear. Ya kita harus hati-hati. Tapi kita nggak boleh jadi source of fear. Di dalam communicating everything, terutama kepada anak-anak kita. Dan seringkali ada paradoks di rumah. We talk about faith, trust in God, but from the same channels, from the same mouth, they listen to bad news and fear. Nggak bisa seperti itu. The same with the church, the same with our community, begitu. Yang berikutnya, future focus. Penting. Faith, hope, and love. Always dream of something good ke depannya, meskipun belum kelihatan.
Nggak salah untuk berkata, after kita bisa travel, kamu mau pergi kemana? Kamu mau jalan-jalan kemana? Where are we gonna travel? Kamu mau visit siapa? Kamu mau luangkan waktu berapa lama? Berandai-andai saja. Imagine aja, nggak masalah kan. Gratis pula untuk bermimpi. To dream itu kan nggak makan biaya. Tapi seenggaknya kita future focus ya. Setelah kamu graduate, kamu mau ngapain? After this job, after this project, what are you gonna do? Jadi orang tuh pikirannya keluarga ini ketika passing on the faith, faith itu kan are the things hoped for, gitu ya. It's the substance of things unseen kan. Iman itu adalah dasar dari pengharapan yang belum kita lihat kan. Jadi gimana caranya kita bisa pass on the faith? Kalau kita selalu ngomonginnya tentang kesusahan hari ini, tanpa mengajarkan dia untuk bisa project the future. Berandai-andai juga nggak masalah. Jangan patahkan semangatnya anak-anak ketika mereka ngomong tentang future. Alah udahlah, jangan kebanyakan planning lah. Pergi juga nggak bisa, jalan-jalan juga nggak bisa. Why not? Ketika kita mengatakan itu as a family, kita tidak ngomong bahwa the next morning we have to do it. Enggak dong. But we're planning kan, boleh future focus. Next year, 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now. I think it's a good practice juga. Untuk diajarin keep on dreaming, keep on pursuing God's purpose. Terus mengejar apa tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan kasih tahu mereka, papa mama udah nggak muda lagi pun masih punya dream. Masih punya keinginan, masih punya tujuan, masih punya niat, masih punya segala macam tempat yang kita mau pergi, hal-hal yang mau kita lakukan. So, ajarin mereka untuk future focus. Dan juga ini penting ya untuk keluarga-keluarga yang memang sudah bisa menjaga ketemu sering-sering juga penting saya rasa dengan orang-orang yang kita yakin bisa jaga protokol. Apalagi yang udah divaksin ya. Di US ada 100 juta orang lebih divaksin, Indonesia baru 10 juta orang divaksin. But belajar untuk mulai socialize, mulai bisa gather safely dengan orang-orang yang memang kita tahu bisa menjaga mereka punya mungkin health atau mereka udah vaccinated. Karena untuk passing the faith ternyata nggak bisa dari orang tua. It takes community untuk passing the faith to the next generation. Dan kalau misalnya gereja bisa jadi a safety net, safety place dulu. Untuk bisa berkumpul, untuk bisa mulai socialize lagi. Untuk mulai misalnya ada satu secure care group. Atau maybe a service bisa ketemu mungkin dengan protokol kesehatan yang tinggi. You might want to think about it. Mungkin mau pikirkan, mungkin mulai bisa direnungkan, mungkin mulai bisa bertemu meskipun orangnya nggak banyak. Because ketemu betul-betul physically satu sama lain ya, dengan distancing dan sebagainya, it takes a lot of different. Mentally, secara culture, secara bahan pembicaraan, socially, dan sebagainya ya. Jadi mulai create healthy culture, yang orang-orang di dalamnya kita percaya bahwa ini aman kalau anak-anak kita bersama dengan mereka. Aman kalau as adults dewasa kita bisa ngobrol dengan that couple di outdoor kah, maybe bisa barbecue kah, sesuatu yang nggak harus nempel begitu ya, tetapi bisa dengan aman socialize. I think it's good untuk mulai bisa dicoba as long as the law permit ya. Kalau selama hukumnya membolehkan, mengizinkan, saya rasa boleh dipikirkan hal ini because it's healthy for you and it's healthy for your children too. Untuk bisa create a healthy cluster. Yang berikutnya, be generous. Sangat mudah untuk kita bisa menjadi orang yang egois di musim ini. Remember the first months of pandemic, even cari toilet paper aja susah. Di Australia itu sampai orang ribut di supermarket gara-gara cari toilet paper. Even in the US juga saya mendengar beberapa hal yang sama. Everybody want to stockpiling food di rumah mereka masing-masing begitu ya. So, COVID ini mengajarkan banyak juga tentang mankind.
bahwa ternyata ada juga selfishness di dalamnya. Tetapi kita juga mendengar banyak berita-berita tentang generosity. Ternyata tingkat generosity worldwide itu meningkat tajam sekali juga. So, be generous. How can we pass on the faith kepada the next generation? Adalah ketika mereka melihat bahwa faith ini in action, ya. Faith ini nggak cuma religious conditions yang ada dalam setiap rumah tangga atau rumah atau bahkan dalam mulut doang. Tetapi faith ini it's really kan Alkitab bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. So saya rasa anak-anak kita harus melihat iman itu apa sih? Yang betul-betul doable, tangible, bisa dilihat, bisa dilakukan, bisa dirasakan, bisa diperbuat untuk orang lain, bisa ditiru sama mereka nantinya. So I think it's good untuk mereka melihat orang tuanya di musim begini, mereka nggak mikirin diri sendiri, karena faith, hope, and love. Mereka juga bisa kasih hope kepada orang lain. Mereka bisa loving orang lain. Mereka bisa melakukan sesuatu yang maybe simple, but mereka lakukan dengan consistency kepada orang yang mungkin nggak dikenal, atau mungkin orang yang membutuhkan. So, mereka merasa bahwa mereka menjadi part of the generation yang during the pandemic, my family did a lot of things. Selama pandemi ini, keluarga saya melakukan begitu banyak hal yang baik untuk orang lain. And itu akan sangat menambah boost their morale, boost their faith, boost mereka punya nilai di dalam Tuhan yang membentuk culture dan value yang baik. Yang berikutnya, spend time with the elderly. Ingat, passing on the faith is generational faith. Selalu ya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Spend time with the elderly. During COVID, siapa sih yang paling dirugikan? Saya rasa salah satu yang paling dirugikan adalah elderly. Karena sampai cucunya aja nggak berani nengokin dia. So, loneliness itu sangat-sangat real ya. Dan memang untuk mengunjungi mereka itu punya resiko tersendiri. But spend time itu nggak tentu harus ketemu face to face ya. Ajarin anak-anak kita bahwa, wow, intense communication with the grandparents via WhatsApp, via Zoom, atau send kado lewat mail misalnya. Itu bisa dilakukan juga. So, meskipun mungkin nggak bisa ketemu muka dengan elderly, dengan orang-orang yang sudah usia lanjut, orang-orang tua. Tetapi anak-anak ini harus ngelihat bahwa faith is something yang generational ternyata. Oh, my parents ini got it from orang tua mereka, atau guru mereka, atau mentor mereka. And now they're giving respect. Mereka memberikan respect kepada orang-orang yang lebih tua pula. Dan menurut saya ini bagus sekali. Ingat, faith itu dalam Alkitab selalu generational. Selalu at least 2 to 3 generations. So anak-anak ini harus melihat the value, nilai, dan iman yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya, dan mereka juga belajar untuk respect dan honor dari orang-orang yang passing the baton, yang merawat mereka, yang dituakan, yang dihormati dalam kehidupan mereka. It's very important untuk bisa membantu juga nanti mereka secara mentally, mereka bisa mengalami improvement kalau misalnya ada depression atau apapun. Yang berikutnya, quality time communication. It's really time untuk suami istri dan anak-anak juga untuk punya yang namanya quality time communication. Dengan di rumah sehari 24 jam belum tentu punya quality time communication. Quality time communication adalah berani berbicara hal-hal yang mungkin sulit untuk dibicarakan. So this is very important. Ada buku yang bagus banget. Ini mungkin cocoknya memang untuk orang yang belum menikah. Tetapi orang yang sudah menikah pun saya sangat ngerasa buku ini cocok sekali. Judulnya adalah Saving Your Marriage Before It Starts. Saving Your Marriage Before It Starts. Yang ngarang suami istri Dr. Les and Leslie Perot.
P-E-R-O-T-T, Pero. Less and Leslie Pero. Saving Your Marriage Before It Starts. Saya usul bahkan untuk Anda yang sudah menikah, bahkan udah menikah lama, untuk bisa baca buku ini. Di dalamnya itu dicatat panjang lebar tentang namanya quality time communication. Di Bandung ini merupakan satu buku wajib sebelum orang menikah harus sudah baca dan discuss tentang buku ini. Because everything yang saya ngomong tentang communication is in that book. Bapak Ibu baca itu bersama-sama, discuss bersama-sama suami istri, lakukan bersama-sama. I believe by God's grace you'll be okay. Begitu ya. Jadi di dalamnya diajarin how to develop quality time communication. Dan tentu saja masing-masing juga sebisa mungkin harus mempelajari ya love language-nya satu sama lain. Ini menurut saya bisa membantu. Jadi kan ada buku ya yang judulnya Five Language of Love. Menurut saya ini juga bisa dibeli ya. Yang ngarang namanya Gary Chapman. Sehingga the language of love dari tiap orang tuh beda-beda. Suami istri itu bisa berbeda gitu. Jadi ini saya rasa bisa menjadi satu bahan bacaan yang menarik untuk suami istri khususnya. Dan kemudian yang terakhir, ini juga bagus banget untuk our emotional healing, psychologically, explore nature as a family. Karena faith itu bisa timbul ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. I know kita di-confine dalam rumah tuh udah lama sekali. Kalau memang mengizinkan, outdoor yang nggak banyak orang, ini saya rasa as a family you need to explore. Kenapa saya tahu exploring nature adalah salah satu bagian dari iman? Ingat ketika Abraham dia lagi galau, lagi ragu sama janji Tuhan, Tuhan suruh dia keluar dari tenda dan ngelihat ke atas. Lihat tuh bintang-bintang. Sebanyak bintang-bintang itu, maka sebanyak itulah keturunanmu. Dia disuruh explore the sky untuk timbul faith bahwa keturunan dia akan sebanyak bintang di langit. Yesus ketika dia cerita, ingat ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Yesus, dia lihat tuh burung-burung. Lihat ladang yang telah menguning. Dia bilang, lihat tuh bunga bakung. Dia bilang, Salomo dengan segala kekayaannya, keindahannya tidak sama dengan bunga bakung. So you see, Jesus always portray, mengajar tentang faith, mengajar tentang iman, dengan suruh melihat landscape, dengan suruh melihat nature. Bahkan yang menarik seringkali ketika dia mengadakan mujizat, it's in dalam sebuah senario, dalam sebuah tempat di mana everybody can see the scenery. Ketika dia ngasih makan 5.000 orang, dikatakan dia duduk di atas bukit. Dikatakan gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu ke Israel masih bisa kelihatan tekstur dan kontur dari tanahnya, pegunungan Galilea itu, bukit-bukit Galilea seperti apa. So, dari tempat itu orang bisa ngelihat sepanjang danau itu, orang bisa lihat. It's a beautiful scenery. So I think it's good untuk bisa mengajarkan iman dengan show kepada keluarga kita, akan menunjukkan kepada diri kita sendiri sesuatu yang nggak mungkin manusia bisa lakukan, which is nature, alam ini. Sehingga kita selalu berpikir bahwa something that is so beautiful, sesuatu yang begitu indah, pasti ada yang menciptakannya. And we know bahwa it's God yang menciptakan itu semuanya. Begitu. So passing on the faith adalah sesuatu sacred duty ya, suatu tugas sakral yang penting yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Saya berdoa sharing malam ini atau pagi ini bisa berguna buat Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang mau komen atau ada mungkin discussion, please Pastor Yusuf bisa pimpin kita ya. Thank you so much for your time semuanya. Thank you, Pastor Sam, buat share-nya malam hari ini, atau siang, atau pagi hari. So, bagi teman-teman semua yang mau
bertanya. Dari tadi saya menunggu tidak ada yang bertanya. Kalau mau yang ada bertanya bisa langsung di unmute bergantian atau tangannya raise hand terlebih dahulu terus supaya kita bisa bergantian. Silakan, ruang discussion bisa dibuka sekarang. Kelihatannya malu-malu. Itu, Lily, silakan, Pastor Lily. Halo, dengar nggak? Dengar. Ini Pastor Lily Paris ya, is it? Yeah, I'm sorry. I was a bit, well, I was a late because there is something in the Alright. chat thing. Well, saya tadi ada buku satu apa namanya itu? Bukan yang Gary Chapman, satu lagi yang suami istri. Itu Saving Your Marriage Before It Starts. Saving Your Marriage Before It Starts. Right. Les and Leslie Perot. Dr. Les and Leslie Perot. Oke. Kurang lebih, Pastor bisa kasih tahu isinya apa? Just Isinya some. basically tentang communication. Oke. What is quality time communication? And how to do it. When to do it. Dan kemudian the frequency of the communication itself. Begitu intinya. Okay. And another question, Pastor. Sure. Saya nggak tahu tadi dibahas atau enggak. Cuman apa sih kalau apa? Saya ngelihat apa ya? Beberapa itu mereka mau mengejar mimpi, tapi mau cepet-cepet. Terus kalau enggak, mereka takut mimpi karena takut kecewa. Gimana itu, Pastor? Yeah, it's the two paradox ya. Especially in millennials, begitu banyak express story kan, instant story, success story yang timbul begitu. So that's the thing yang kita mesti ajarkan dan contohkan kepada mereka. Itu dua sisi yang lumayan ada sekarang, ekstrim but it's very real. Yang satu sangat eager untuk mencapai cita-cita dengan cepat, yang satunya itu malah takut untuk mencoba karena everything is blowed out. Internet kan membuat sesuatu itu menjadi besar begitu. Segala sesuatu itu instan dan besar sehingga orang takut mencoba. Yang harus kita ajarkan kepada teman-teman semuanya sebetulnya bukan lihat beraninya atau takutnya. Yang jelas harus diajarkan adalah honor the process sebetulnya. Belajar untuk menghormati proses demi proses. Karena Alkitab bilang bahwa langkah orang benar itu dituntun oleh Tuhan, bukannya larinya orang benar dituntun oleh Tuhan. So ini kan banyak orang bilang how to bagaimana tahu yang namanya the will of God ya begitu. Kan orang kan semua maunya what is the will of God? Sebagai pastor tentu saja kita sering kali tanyain kan, Pastor, what is the will of God for me? Pikirin aja seperti bullseye. Bullseye itu kan sasaran, target shot ya. Di tengah-tengah itu tuh ada bullseye di tengah. Yeah. Terus kan ada lingkaran yang lebih gede, ada lingkaran yang lebih gede lagi. Yeah. So how to get the will of God? Yang lingkaran paling luar namanya the word of God. Firman Tuhan, the word of God. Bilang aja, untuk mau tahu the will of God, you need to understand the word of God. Jangan keluar aja dari the word of God. That is your first step. Apa yang Tuhan bilang jangan lakukan, jangan lakukan. And then, you do the work of God. Apa yang Tuhan suruh lakukan, kamu lakukan. As long as kamu nggak keluar dari the word of God dan berusaha sebaik-baiknya untuk lakukan the work of God, so many arrows bakal hit the bullseye kok, the will of God. So kasih tahu mereka that's the frame of work of mind yang harus kita ajarin kepada mereka. Okay. Focus on the word of God, focus on the work of God. Sadar gak sadar, you will do the will of God. Oke. Gitu sih. Oke, jadi honor the process, jadinya ya the process yang dari Tuhan gitu kan maksudnya ya. Right. Oke. Thank you, Pastor. Sama-sama.
Tuh, ada lagi yang mau Halo bertanya? Pastor Yusuf, Pastor Sam, ini Godfrey, boleh ada pertanyaan Silakan, dibuka? silakan, Ya, Yusuf. saya tertarik tadi untuk yang marriage check up ya, Pastor Sam. I'm assuming probably mau coba replicate itu untuk family di Houston, mungkin untuk family care group. Tapi can you please elaborate more on the process? I'm assuming bahwa setelah di survei itu akan ada hasilnya, but there will need to be some follow up kan, atau mungkin di-discuss tentang hasilnya, atau I'm assuming that the pastors themselves are going to help, or mungkin bisa share prosesnya, Pastor. Thank you. Right. So itu ada questionnaires yang harus couples isi. Itu waktu mengisinya sekitar 20 menit paling lama. Tetapi ketika mengisi itu, couples itu sebisa mungkin nggak discuss dengan satu sama lain ya. Kan seringkali kan begitu ya, bahasa Ibraninya kepo gitu kan. Kamu ngisi apa sih? Kamu ngisi apa sih? Ya jangan begitu ya. Masing-masing isi dan kemudian kan submit ya, it's a Google Form ke pastornya. Dan itu pastornya enaknya itu nantinya bakal keluar langsung all the necessity angka-angkanya. Ada yang mild, misalnya communication, finance, intimacy, kan ada 5 hal yang kita check up ya.